Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang fikih muamalah, bab yang ketiga, yaitu tentang al-bay'u. Kalau kita membahas tentang fikih muamalah, maka ada satu bahasan yang pertama kali kita bahas, yaitu akad tentang al-bay' atau akad jual beli. Dan akad jual beli ini adalah akad yang paling populer dalam transaksi dan merupakan salah satu akad yang mengalami banyak perkembangan. Artinya apa? Akad jual beli ini merupakan akad yang memang dari dulu, sejak zaman klasik itu sudah ada. Sejak zaman Rasul, bahkan sebelum Islam ada. Kemudian sampai sekarang transaksi ini masih dipakai dan merupakan salah satu yang paling banyak mengalami modifikasi seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Nah, hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar jual beli. Al-bai', apa yang dimaksud dengan al-bai'u, jual beli, kemudian syaratnya seperti apa, dan kemudian bagaimana nanti implementasinya, perkembangannya di era sekarang ini. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu definisi jual beli. Al-bai' atau jual beli menurut bahasa secara harfiah berarti menjual. Tetapi kalau dalam bahasa Arab ada ishtaro yang diartikan membeli. Jadi istaro itu artinya membeli, bai itu artinya menjual. Itu kalau kita lihat dalam terminologi dalam bahasa Arab. Tetapi al-bai ini merupakan salah satu bahasa Al-Quran. Di dalam Al-Quran kata al-bai itu sudah mencakup kegiatan jual beli. Jadi ketika Al-Quran menulis tentang bai atau al-bai'u, maka maknanya adalah kegiatan jual beli. Selanjutnya kita akan bahas apa pengertian jual beli menurut ahli fikih. Yang pertama, menurut Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa yang dimaksud jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Muqabalatu syai'in bi syai'in. Jadi setiap pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu itu dimaksud adalah jual beli. Yang dimaksud sesuatu ini bisa berupa barang dengan barang dengan barang yang kita kenal dengan istilah barter. Itu juga masuk bagian dari jual beli. Karena dulu sebelum ditemukannya mata uang, maka jual beli itu ya antara barang dengan barang yang dikenal dengan istilah barter. Nah, kemudian ada uang dengan barang. Ini yang kita kenal dengan luas dengan jual beli itu biasanya berupa uang dengan barang, artinya menukarkan uang dengan barang. Atau yang ketiga, pertukaran uang dengan uang. Nah, ini kemudian dikenal dengan dalam fikih namanya as-sharf. Nah, tetapi konsep dasarnya adalah yang disebut jual beli itu adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu, barang dengan barang ataupun uang dengan barang.
Yang kedua, menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan al-bai' adalah menukarkan benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan dan memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Jadi ada titik tekannya bahwa yang disebut jual beli itu sama sebenarnya, yaitu pertukaran benda dengan benda lain, tetapi didasari dengan antarodin, saling rela, kemudian mengakibatkan perpindahan hak milik, transfer of title dengan jalan yang diperbolehkan. Yang ketiga, menurut Muhammad Asy-Syarbini, al-bai' atau jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Ini konsepnya adalah harta dengan harta dengan tujuan adalah untuk kepemilikan. Nah, maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang disebut jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai atau harta. Tukar menukar benda atau harta secara sukarela, yang dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syarak dan disepakati bersama. Selanjutnya adalah rukun dan syarat al-bai'. Rukun dan syarat al-bai'. Sebelumnya adalah landasan, mohon maaf sedikit error. Landasan hukum al-bai' atau dasar diperbolehkan al-bai' itu dari Al-Qur'an, dasarnya dari Al-Qur'an. Titik tekannya bahwa pada kata wa ahallallahul bai'a wa ahallallahul bai'a wa harramar riba wa harramar riba. Jadi titik tekannya adalah pada Allah telah menghalalkan wa ahallallahul bai'a. Jadi Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi konsep al-bai' di sini, konsep al-bai' ini digandengkan dengan ar-riba. Kenapa kok Allah itu menggandengkan lafaz bai' dengan ar-riba? Di sini sudah, kalau kita lihat dari segi ayatnya, maka ada dua yang kontras, bahwa wa ahallallah, bahwa jual beli itu halal, berarti jual beli itu halal, jual beli halal, sedangkan riba itu haram. Ayatnya sudah sangat jelas sekali, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Di sini ada satu ayat yang memperbolehkan, satu membolehkan tentang jual beli, yang satu membolehkan, yang satu mengharamkan tentang riba. Ini adalah, kalau dalam kajian ulumul Quran itu untuk membedakan al-farqu bainal haq wal batil. Jadi untuk membedakan antara yang benar jual beli itu halal dan yang batil. Ini merupakan balasan yang mengatakan bahwa masyarakat Arab itu mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan
riba. Maka kemudian Allah menjelaskan bahwa jual beli itu halal sedangkan riba itu haram. Maka kemudian di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jika jual beli syarat dan rukunnya terpenuhi, maka menjadi halal. Nah, kemudian ada dasar dari hadis atau sunnah. Dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW dijelaskan banyak sekali bahwa salah satunya adalah innamal bay'u antarodin, bahwa sesungguhnya jual beli itu didasarkan kepada kerelaan, atau bahwa setiap perjanjian jual beli itu ada khiyar. Itu salah satu hadis Rasul. Kemudian yang ketiga ada ijma, bahwa seluruh ulama sepakat, tidak ada yang berselisih bahwa jual beli itu diperbolehkan. Nah, selanjutnya adalah rukun dan syarat jual beli. Yang pertama tentu rukun dari jual beli itu adalah adanya pelaku, baik itu penjual dan pembeli. Ada penjual, pasti ada pembeli. Nah, di antara penjual dan pembeli ini ada syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah syarat ahliyah. Syarat ahliyah. Yang kedua adalah syarat wilayah. Apa maksudnya? Syarat ahliyah itu berarti pelaku baik penjual maupun pembeli adalah orang yang berakal sehat, tidak gila, tidak idiot, bukan yang boros dan balik. Maka menjadi termasuk juga anak kecil. Kalau anak kecil maka transaksinya bisa diwakilkan kepada walinya, karena memang syaratnya adalah syarat ahliyah. Yang kedua adalah ada syarat wilayah, yaitu pelaku ini mempunyai kewenangan atas barang. Jadi kalau kita mau jual barang, syarat wilayah itu ya penjual memang harus memiliki barang. Jadi tidak boleh kita menjual barang yang bukan milik kita. Berarti kita tidak punya syarat wilayah, tidak punya kekuasaan. Gitu pula dengan kita beli barang, uangnya memang juga harus milik pembeli, tidak bisa milik orang lain. Kalau milik orang lain berarti tidak punya syarat wilayah. Kemudian syarat yang harus terpenuhi di dalam jual beli itu adalah adanya kerelaan, saling ridho antara penjual dan pembeli. Ini banyak dijelaskan di dalam buku-buku fikih, bahwa dalam transaksi jual beli itu konsep antarodin. Ini dalam surah An-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antarodim minkum. Jadi ada syarat antarodin di situ, bahwa transaksi jual beli perdagangan itu dipersyaratkan antarodin, saling rela. Kalau sudah rela berarti tidak ada paksaan. Kemudian dari hadis Nabi, innamal bay'u antarodin. Innamal bay'u antarodin, bahwa jual beli itu didasarkan kepada saling rela. Yang kedua, adanya objek atau barang yang ditransaksikan. Jadi ada pelaku, ada barangnya. Nah, barang yang ditransaksikan itu punya syarat. Syaratnya apa? Satu, syaratnya adalah suci dan bukan barang najis. Bukan barang najis. Apa barang najis itu? Bangkai. Kita nggak boleh menjual bangkai. Kemudian darah, nggak boleh menjual darah. Daging babi, tidak boleh kita menjual
atau daging babi, kemudian ada khamr dan lain sebagainya. Ini merupakan barang-barang yang najis, walaupun di sisi lain misalkan daging babi, misalkan khamr itu kalau nilai ekonominya juga ada, bisa menguntungkan juga, tetapi itu dilarang karena ini masuk dalam kategori barang yang najis. Kemudian yang kedua, barang yang diperjualbelikan itu punya manfaat. Ini ada maslahah, berarti di situ ada maslahah. Kemudian yang ketiga, harta yang ditransaksikan telah dimiliki masing-masing pihak, ini berarti ada syarat wilayah tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah barang yang diperjualbelikan itu dapat diserah terimakan. Contohnya apa barang yang tidak dapat diserah terimakan? Misal jual mobil tapi mobilnya hilang, atau jual burung di angkasa misalnya, itu tidak bisa. Jual ikan di laut itu tidak bisa diserah terimakan. Yang terakhir, barang tersebut diketahui keadaan. Ini untuk menghindarkan dari gharar. Yang ketiga adanya sigot, adanya ijab ataupun qabul, baik tulisan, boleh tulisan, boleh lisan, boleh isyarah. Jadi yang penting ada pertemuan antara ijab dan qabul, baik secara tulisan, lisan maupun isyarah, maka dianggap sah jual belinya. Selanjutnya adalah tentang khiyar. Jadi hak khiyar itu selalu melekat pada jual beli. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan terhadap konsumen, terhadap pembeli. Karena jual beli ini nanti berbasis antarodin tadi. Maka Islam itu selalu mengedepankan bagaimana antar kedua belah pihak, antara pembeli dan penjual itu tidak ada yang dirugikan, maka pakai konsep khiyar. Apa itu khiyar? Menurut Muhammad Ismail As-Sun'ani disebutkan bahwa yang disebut khiyar adalah perbuatan memilih antara dua hal yang lebih baik, yaitu antara melangsungkan akad jual beli dan membatalkan akad tersebut. Yang kedua, menurut Sayyid Sabiq, yang disebut khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan jual beli. Nah, di sini berarti ketika kita melakukan transaksi akad jual beli, maka sesungguhnya pembeli itu punya khiyar namanya. Apa? Punya hak untuk melangsungkan, artinya meneruskan jual beli atau membatalkan akad. Ini namanya khiyar. Selanjutnya adalah macam-macam khiyar. Jadi khiyar ini punya jenisnya, tergantung dari transaksi jual beli yang kita gunakan modelnya seperti apa, nanti akan menyesuaikan khiyarnya. Yang pertama adalah khiyar majelis, yaitu hak bagi pihak-pihak yang bertransaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selama mereka masih berada di tempat transaksi dan belum berpisah. Jadi kalau kita misalkan membeli baju atau membeli barang di toko, selama pembeli dan penjual itu belum berpisah, belum keluar dari toko misalkan, berarti boleh dibatalkan. Ini namanya khiyar majelis, di tempat transaksi. Selanjutnya yang kedua ada khiyar syarat, yaitu hak bagi pihak-pihak yang bertransaksi untuk menentukan khiyar dalam jangka waktu tertentu. Misalkan disepakati jangka waktunya
beli barang disepakati jangka waktunya misalkan selama 3 hari atau selama 5 hari atau selama waktu yang ditentukan bersama, nanti bisa diteruskan atau dibatalkan. Ini tergantung dari kesepakatan masing-masing pihak. Yang ketiga ada khiyar aib, yaitu hak bagi pihak-pihak yang bertransaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat. Jadi kalau kita beli barang kemudian barangnya itu cacat, nah itu ada khiyar aib, berarti kita boleh diberikan dua pilihan, membatalkan atau tetap meneruskan. Kalau tetap meneruskan berarti kita terima barangnya apa adanya walaupun cacat. Tapi kalau kita batalkan juga boleh, karena memang tidak sesuai dengan akad di awal. Yang terakhir khiyar ru'yah, ini yang tidak populer, tetapi kalau untuk saat ini di era sekarang ini akan menjadi penting kita ketahui tentang khiyar ru'yah, yaitu hak bagi pembeli untuk tetap melanjutkan transaksi atau membatalkan ketika melihat barang yang diperjualbelikan. Di sini kata kuncinya ketika melihat barang. Nah, maka khiyar ru'yah ini biasanya dipergunakan dalam akad salam atau akad pesanan jual beli pesanan. Kalau kita menggunakan skema jual beli salam atau jual beli dengan sistem pesan, maka ketika melakukan akad kita belum mengetahui secara pasti, secara real faktanya barang yang kita beli. Kita hanya memberikan deskripsi, kita hanya memberikan kriteria. Contohnya misalkan kita beli baju itu pengennya modelnya seperti ini, panjangnya seperti ini, warnanya misalkan seperti ini. Ini masih kriteria spesifikasi saja, tapi belum jelas. Maka ketika pertama kali melihat barang, itulah pembeli itu punya hak khiyar, namanya khiyar ru'yah. Kalau di era sekarang khiyar ru'yah itu lebih tepat kita gunakan dalam jual beli online. Maka sesungguhnya ketika kita terima barang secara online itu kita punya khiyar ru'yah namanya. Kenapa? Kita baru pertama kali lihat barang itu bisa meneruskan atau bisa membatalkan. Selanjutnya adalah jual beli yang diharamkan. Kalau kita melihat dalam qawaidul fiqhiyah, dalam kaidah fikih muamalah, bahwa transaksi itu sesungguhnya hukum asalnya boleh, tetapi ada beberapa transaksi yang diharamkan. Sebelum kita membahas apa saja transaksi yang diharamkan itu, maka kita harus paham terlebih dahulu bagaimana konsep transaksi dalam Islam itu. Yang pertama, bahwa semua transaksi itu diperbolehkan pada dasarnya. Jadi boleh. Transaksi itu boleh apa? Selama tidak ada dalil yang melarang. Ini konsep di awal itu kita sudah bahas, yaitu al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yatullat dalilu ala tahrimiha. Maka sesungguhnya jual beli itu pasti boleh. Terlebih lagi wa ahallahul bai'a, Allah memang menghalalkan jual beli. Yang kedua, semua transaksi itu harus menguntungkan kedua belah pihak dan berprinsip pada keadilan. Itu indikatornya. Jadi transaksi itu harus menguntungkan kedua belah pihak dan berprinsip adil. Ini tidak ada yang dizolimi, baik penjual maupun pembeli. Kemudian yang ketiga, setiap transaksi itu harus bebas dari hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, maisir. Jadi selama ini nggak ada riba, nggak ada gharar, nggak ada maisir, maka semua transaksi itu diperbolehkan. Nah, kita akan bahas beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam buku-buku fikih yang sudah terkenal itu. Beberapa akad klasik yang diharamkan adalah satu bai'ul mulamasah,
yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Jadi mulamasa itu artinya sentuhan, jual beli dengan sentuhan. Jadi seseorang yang menyentuh baju dengan tangannya itu dianggap membeli. Kemudian yang kedua ada bai'ul munabadzah, yaitu seseorang menjatuhkan baju dan orang lain juga menjatuhkan baju, kemudian itulah jual belinya tanpa adanya saling ridho. Kemudian yang ketiga ada bai'ul hasoh, yaitu jual beli dengan menggunakan kerikil, yaitu kerikil itu dilemparkan kepada berbagai macam barang penjual. Nah, kerikil yang mengenai barang tertentu, barangnya harus dibeli. Nah, ini kan berarti tidak jelas, ada gharar di situ. Syarat yang ketiga tadi ada tidak boleh ada gharar, maka di sini tidak terpenuhi. Bai'ul hasoh, jual beli dengan kerikil, dilempar kerikilnya, yang kena kerikil itu dibeli. Kemudian ada bai'un najas. Bai'un najas itu menawar barang tapi nggak niat untuk membeli, dengan tujuan untuk menaikkan harga jualnya atau untuk menipu orang lain agar memberi harga tersebut. Kemudian ada bai'ul malaqih, jual beli janin unta. Masih janin aja sudah diperjualbelikan, berarti nggak jelas apakah nanti janinnya hidup dan bagaimana kondisinya juga tidak jelas karena memang belum diketahui. Selanjutnya adalah bai'ul madhomin, yaitu jual beli sperma yang terdapat dalam tulang punggung kuda. Ini juga tidak jelas, gharar juga. Selanjutnya ada hablul habalah, yaitu menjual anak hewan atau menjual sesuatu dengan bayaran ketika janin dalam perut melahirkan anak dan anak ini kemudian melahirkan. Jadi kita menjual cucunya hewan itu, anaknya dari anak hewan. Nah, itu kan belum terjadi sudah diperjualbelikan, bagaimana ini jadi jelas. Lanjutnya adalah larangan menjual, membeli atau menawar barang yang terlebih dahulu dijual, dibeli atau ditawar oleh muslim yang lain. Jadi kalau sudah ditawar ya tunggu sampai ada keputusan. Misalkan sudah nggak jadi beli, baru kita boleh membeli barang tersebut. Terakhir adalah larangan jual beli talaki ruban, yaitu perbuatan menyambut atau mencegat pembeli dari kafir dari luar kota sebelum sampai pasar. Itu sebenarnya tuh yang menjadi pokok talaki ruban itu bukan mencegat atau menyambut, misalkan dari produsen mau ke pasar itu dicegat di tengah jalan, itu tidak sebenarnya. Tapi talaki ruban itu dilarang karena dulu belum secanggih sekarang, belum ada handphone, belum ada internet, maka yang dikhawatirkan adalah ketidaktahuan harga. Dicegat barang itu karena tidak diketahui harga sebelum pasar, maka dilarang kita ini membeli barang yang tidak jelas harganya. Semoga bermanfaat pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.